Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas biografi singkat 7 pahlawan revolusi. Nah, pahlawan revolusi merupakan gelar yang diberikan pemerintah Indonesia kepada perwira militer yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 ya adik-adik. Sebenarnya tidak hanya di Jakarta, tetapi di daerah lain juga ada. Nah, video kali ini kita hanya akan membahas 7 pahlawan revolusi yang gugur yang berdomisili di Jakarta ya adik-adik. Nah, yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Beliau dilahirkan di Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922. Nah, ketika Indonesia dikuasai Jepang, Ahmad Yani tergabung sebagai anggota PETA ya. Nah, setelah merdeka, ia juga tergabung dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Lalu, beliau juga berhasil memimpin operasi penumpasan pemberontakan Darul Islam yang dibentuk oleh Kartosuwiryo. Kemudian, ia juga berperan dalam operasi penumpasan Permesta di Sumatera Barat ya adik-adik. Pada tahun 1962, beliau diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat ke-6 menggantikan AH Nasution. Nah, kemudian pada tanggal 30 September menjelang 1 Oktober dini hari, ia ditembak mati oleh pasukan Cakrawirawa. Lalu dibawa dan dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah wilayah Lubang Buaya adik-adik ya. Kemudian setelah ditemukan, dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersama beberapa perwira tinggi lainnya ya. Nah, pahlawan revolusi kedua adalah Maijen R. Suprapto. Beliau dilahirkan di Purwokerto pada tanggal 20 Juni 1920. Nah, beliau sempat berhasil meredam pemberontakan PKI di berbagai wilayah adik-adik ya. Lalu pada saat pemerintahan Jepang di Indonesia, beliau sempat ditawan dan dimasukkan ke dalam penjara namun berhasil kabur ya adik-adik. Awal kemerdekaan Indonesia, Suprapto bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat adik-adik ya. Ia juga turut serta dalam pertempuran melawan Jepang di Cilacap dan berhasil melucuti senjata para tentara Jepang. Nah, beliau juga pernah menjadi ajudan Panglima Besar Sudirman pada tahun 1946 ya. Nah, meskipun sebenarnya Suprapto tidak menyelesaikan pendidikan militernya adik-adik ya, karena serbuan Jepang di Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Cakrawirawa masuk ke dalam kediaman beliau, lalu membawanya ke Lubang Buaya dan dieksekusi di sana. Nah, jenazahnya tuh dilemparkan ke sumur yang ada di Lubang Buaya bersama dengan para perwira tinggi Angkatan Darat lainnya ya adik-adik yang diculik. Nah, akhirnya beliau meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965 tadi dan akhirnya setelah ditemukan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Berikutnya kita masuk pada yang ketiga, Maijen MT Haryono, bernama lengkap Mas Tirto Darmo Haryono, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1924. Nah, beliau mampu berbahasa Inggris, Jerman, dan Belanda sehingga sering ya dibutuhkan dalam perundingan dengan Belanda maupun dengan Inggris. Kemudian beliau pernah menjadi atasé militer Indonesia di Belanda dan diangkat sebagai Deputi 3. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani bagian pembinaan serta perencanaannya adik-adik. Nah, beliau tertembak dan jenazahnya dibawa ke Lubang Buaya lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ya adik-adik ya, tentu saja setelah ditemukan. Nah, yang keempat adalah Maijen S. Parman, bernama lengkap Siswondo Parman, lahir di Wonosobo pada tanggal 4 Agustus 1918. Maijen S. Parman sempat melanjutkan studi di sekolah kedokteran adik-adik ya, namun berhenti karena Jepang menguasai Indonesia. Nah, selain itu, ia juga pernah dikirim ke Jepang untuk mengikuti pelatihan intelijen. Dan ia juga bergabung dengan TKR setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 ya adik-adik. Nah, beliau juga pernah menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta pada tahun 1945 ya, Desember. Nah, kemudian berhasil menggagalkan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil pimpinan Westerling sehingga dikirim ke sekolah militer di Amerika dia sekolah polisi militer. Menjadi Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya tahun 1949 hingga menjadi atasé militer RI di London pada tahun 1959. Lalu beliau menjadi asisten intelijen untuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani. Dan pada tanggal 30 September 1965 beliau diculik oleh pasukan Cakrawirawa dari rumahnya dan dibawa ke daerah
Lubang Buaya. Nah, di sana ditembak bersama perwira tinggi Angkatan Darat lainnya dan meninggal ya adik-adik ya. Beliau dimasukkan ke dalam sumur tua bersama dengan jenazah perwira tinggi lainnya. Nah, setelah ditemukan, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Berikutnya adalah Brigjen D.I. Panjaitan bernama Donald Ishak D.I. Panjaitan, lahir di Balige pada tanggal 9 Juni 1925. Beliau juga bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat ya adik-adik ya. D.I. Panjaitan pernah menjabat sebagai pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada saat agresi militer Belanda pertama dan kedua ya adik-adik. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, beliau menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan di Medan, lalu berpindah ke Sumatera Selatan. Nah, D.I. Panjaitan juga pernah menjabat sebagai atase militer di Bonn, Jerman Barat ya. Kemudian menjabat sebagai Asisten Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution untuk urusan logistik. Dan pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, ia dieksekusi mati di depan rumahnya. Dia ditembak adik-adik saat berdoa, lalu mayatnya dibawa dan dimasukkan ke sumur tua di daerah Lubang Buaya. Berikutnya adalah Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Beliau lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 28 Agustus 1922. Sebelum menjadi tentara, Brigjen Sutoyo sempat menjadi pegawai negeri sipil di kantor Kabupaten Purworejo adik-adik ya, namun berhenti pada tahun 1944. Pasca proklamasi kemerdekaan, ia masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, bagian kepolisian yang berkembang menjadi Korps Polisi Militer atau CPM ya adik-adik. Dan pada Juni 1946 ia diangkat menjadi Ajudan Kolonel Gatot Subroto. Tahun 1954, Sutoyo diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer dan 2 tahun kemudian bertugas di London sebagai asisten atase militer RI untuk Inggris. Pada tahun 1961, ia diserahi tugas sebagai Inspektur Kehakiman atau Editor Jenderal Angkatan Darat. Nah, saat masih mengemban jabatan tersebutlah ia diculik dan jenazahnya dibuang ke Lubang Buaya, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ya adik-adik. Jadi beliau disiksa dan dieksekusi mati bersama para perwira tinggi Angkatan Darat lainnya, dan akhirnya memang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, yang ketujuh adalah Letu Pierre Tandean yang merupakan ajudan A.H. Nasution adik-adik ya, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Nah, sejak kecil beliau sudah bercita-cita ingin menjadi seorang tentara. Nah, beliau melanjutkan studi di Sekolah Militer Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKD adik-adik, dan saat masih di ATK sudah terlibat nih dalam operasi militer penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera. Beliau juga bergabung di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat dan ditugaskan sebagai intelijen di Malaysia saat terjadi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia ya adik-adik. Nah, kemudian Pierre Tandean diangkat menjadi ajudan Menko Hankam A.H. Nasution adik-adik ya. Kemudian saat tanggal 30 September ia diculik karena dikira dia adalah A.H. Nasution. Diculik, dibawa ke Lubang Buaya, akhirnya disiksa dan ditembak ya, dimasukkan ke dalam sumur tua yang ada di Lubang Buaya bersama dengan 6 perwira tinggi Angkatan Darat lainnya. Lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta ya adik-adik. Nah adik-adik, itu tadi biografi singkat 7 pahlawan revolusi yang meninggal saat terjadi peristiwa gerakan 30 September. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.